Halo semuanya, welcome di Halo Cijes. Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini kita stop dulu ya untuk nge-review skincare-nya. Tapi jangan khawatir, next week aku pasti akan lanjutin lagi untuk nge-review skincare yang pastinya bermanfaat buat kalian tonton. Nah di video aku kali ini aku cuma pengen share aja sih beberapa tips aku gimana proses persiapan prewedding pada saat itu. Karena kalau mungkin kalian yang udah follow aku di Instagram, kalian pasti udah tahu kok Cijes prewednya banyak banget sampai 3 kali gitu loh. Jadi aku sebenarnya di sini pengen kasih semacam apa ya, tips dan juga mungkin kayak inspiration juga buat kalian-kalian yang mungkin lagi siapin untuk pernikahan dan untuk lagi siapin perlukah prewedding atau tidak. Nah, ini aku cuma mau share preferensi aku dalam hal mengenai prewedding ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjut pembahasan kita. Oke, by the way, jadi di sini aku bawa buku catatan ya karena biar aku ngomongnya itu terstruktur dan juga jelas. Jadi kalian bisa langsung nangkep poin yang aku sampaikan. Jadi di sini aku cuma pengen jelasin ada 2 hal. Yang pertama, reason kenapa menurut aku prewedding itu cukup penting dalam hal persiapan pernikahan dan juga tips aku dalam mempersiapkan si prewedding ini. Jadi reason aku yang pertama kenapa prewedding itu menjadi suatu paket yang sudah biasanya seharusnya ada dalam proses persiapan pernikahan. Karena bagi aku prewedding ini sendiri ini kan adalah suatu sesi foto ya, foto session atau misalnya ada video prewedding dimana kita berdua itu antara pasangan itu fokus untuk menciptakan moments di dalam foto ini. Jadi kadang-kadang suka ada orang bilang kayak ngapain prewedding, nanti juga pada saat hari H resepsi pernikahan atau pemberkatan kita juga akan tetap foto-foto. Yes, itu memang betul. Jadi kalau misalnya memang kalian ingin berhemat terhadap budget, itu juga untuk prewedding bisa kalian skip. Tapi menurut aku prewedding ini cukup penting karena pada saat kalian hari H pernikahan itu semua mood dan juga vibes-nya itu beda dengan prewedding. Dimana kalau pada saat hari H itu kan kita kayak udah buyar ya, maksudnya kita deg-degan juga, kita mungkin ada pemikiran-pemikiran kayak aduh nanti resepsinya berjalan dengan lancar nggak ya, atau gimana. Jadi kita tuh nggak fokus gitu loh. Mood kita juga mempengaruhi karena mungkin kita udah capek dari pagi, dandan segala macem. Jadi pada saat di foto antara pada saat hari resepsi dengan prewedding itu otomatis menurut aku hasilnya berbeda. Dan ini juga aku juga sempat nanya-nanya sih sama beberapa teman-teman aku yang memang sudah menikah, dan memang mereka bilang kayak gue agak nyesel sih kenapa gue prewedding itu nggak banyak atau bahkan ada yang nggak pakai prewedding kayak gitu. Alasan aku yang kedua juga kenapa menurut aku prewedding juga cukup esensial karena dari suatu persiapan pernikahan atau pesta pernikahan, apa sih yang bisa kalian bawa selain foto dan video. Jadi aku jujur lebih ikhlas gitu ya ngeluarin duit sedikit lebih banyak atau misalnya mencari vendor yang menurut aku terbaik untuk aku investasikan dalam persiapan pernikahan ini, dan salah satunya adalah vendor untuk fotografi dan juga videografi. Nah lanjut juga nih mungkin menjawab kekepohan dan kepenasaran kalian terhadap reason kenapa aku kok prewedding sampai 3 kali gitu loh dengan vendor yang berbeda ya. Jadi ini bukan sessionnya 3 kali, tapi ini memang aku prewedding dengan 3 vendor yang berbeda dan tentunya juga dengan konsep yang berbeda. Nah ini kita langsung masuk aja ke dalam tips dan juga saran aku dalam mempersiapkan prewedding. Oke, jadi tips aku dalam mempersiapkan prewedding ini kita bagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu adalah konsep, yang kedua adalah budget, dan yang terakhir adalah mengenai details apa aja sih yang perlu diperhatikan. Jadi untuk yang pertama, konsep. Nah, konsep prewedding ini sendiri tuh banyak banget. Kalian tuh bisa cari konsep-konsepnya itu misalnya dari feeds Instagram vendor ataupun misalnya dari Pinterest. Jujur kalau pengalaman aku sendiri untuk konsep aku banyak cari di Pinterest juga. Terus juga ada beberapa vendor-vendor fotografi yang memang aku lihat juga nih konsep-konsepnya yang lagi tren pada saat ini tuh mengenai apa sih konsepnya seperti itu. Atau misalnya untuk konsep ini kalian juga bisa masukin cerita kalian di dalam foto ini. Salah satunya aku juga pakai konsep seperti itu karena ya aku pacaran sama Brandy itu udah 10 tahun, jadi otomatis banyak banget memori-memori yang kita pengen sampein di dalam foto prewedding kita. Nah dari konsep ini sendiri mungkin aku bisa bagi jenis preweddingnya itu mau seperti apa. Yang aku tahu ada 3 konsep prewedding itu.
kalian mau yang pertama foto studio, yaitu maksudnya udah rumrah ya, semua orang rata-rata juga prewedding kebanyakan dari zaman dulu pasti ada yang namanya foto studio. Jadi kalian foto preweddingnya di dalam studio gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya open trip. Open trip itu kalian jadi pergi ke suatu tempat, mungkin dari durasi preweddingnya juga lumayan lebih panjang dibandingkan kalian foto di studio. Terus juga lebih banyak ngambil fotonya itu, landscape-nya itu juga lumayan. Jadi misalnya gini, kalau foto studio kalian rata-rata kan background-nya itu lebih ke arah simple, terus nggak banyak properti atau elemen-elemen yang ditambahkan dalam satu foto gitu. Jadi memang hanya fokus pasangan dan juga kitanya gitu. Tapi kalau open trip ini tuh lebih menurut aku sekalian ngambil landscape-nya itu yang besar. Contoh misalnya kalian open trip ke Bali atau open trip ke Paris gitu. Nah, di dalam satu frame foto itu nanti akan nge-capture nggak hanya kalian doang, tapi ada elemen-elemen pemandangan di belakang kita gitu loh. Misalnya kayak di Paris ya pasti adanya Menara Eiffel. Terus juga dari segi ekspresi atau tatapan wajah kita itu biasanya ada beberapa yang nggak terlalu difokusin. Jadi ngambilnya itu dari jarak jauh gitu. Makanya kenapa rata-rata kalau kita prewedding open trip kita tuh harus pakai kostumnya itu yang besar, yang glamorous gitu-gitu, karena untuk mengimbangi elemen yang ada di dalam foto tersebut gitu. Kalau menurut sepenangkapan aku pribadi ya, yang aku tangkap sih seperti itu. Aku bukan ahli fotografer, aku bukan ahli videografer, jadi buat kalian-kalian mungkin yang tahu mengenai bidang hal ini bisa bantu komen di bawah juga. Bedanya open trip sama studio tuh apa sih gitu. Nah, yang terakhir ini konsepnya itu adalah street style photography. Ini aku namain ala-ala sendiri ya, tapi kurang lebih begitulah. Jadi street style photography ini kalian tuh lebih banyak fotonya itu di tempat-tempat umum, justru kayak di pinggir jalan, di halte bus, mungkin di stasiun, di mana, di mall, di restoran favorit kalian, atau misalnya kayak ke sungai atau apa. Jadi benar-benar street style, jadi bebas kalian, gaya bebas. Dan pada saat proses pengambilan gambarnya itu mostly kebanyakan itu candid. Jadi kita nggak lihat kamera gitu, dan itu tuh arahnya nggak diarah-arahin kayak yang kita foto di studio ya, kayak kaku-kaku gitu, enggak. Jadi kayak contohnya kayak aku kemarin, aku street style photography juga, ambil konsepnya Kak Jess sama Kak Brandy lari ya, udah lari aja senyum-senyum gitu. Ya udah aku lari sama Brandy tuh kayak lari aja senyum-senyum gitu, dan fotografer dan videografer itu yang sibuk juga nih nge-capture momen-momen kita gitu. Jadi menurut aku sebenarnya itu lebih lebih natural hasilnya tentunya dibandingkan kalau misalnya kalau foto studio itu kan kita diarahin ya, dan belum tentu kadang-kadang ketika diarahin itu apakah bisa ngeklik nih antara fotografer dan juga yang difoto kayak gitu. Nah, makanya itu bisa jadi consideration konsep-konsep prewedding. Itu dari segi konsep ya. Dari konsep ini tentunya kita lanjut ke budget, dimana ya setiap dari 3 konsep ini budgetnya tentunya beda-beda. Jadi kalau mau tanya manakah yang lebih mahal, tentunya open trip itu udah pasti paling mahal, karena kalian itu harus bayar nggak hanya kostum, nggak hanya make up artisnya, fotografer, videografer, tapi kalian harus bayar transportnya. Apalagi kalau misalnya kalian ngambil open tripnya itu jauh, mau di luar negeri ataupun misalnya di Bali, di Bandung, di mana-mana lah pokoknya. Jadi kalian udah pasti harus bayar biaya transport. Open trip adalah budget yang paling mahal dalam hal prewedding kalau kalian ambil konsep open trip. Terus kalau untuk street style sama studio itu menurut aku beda-beda tipis, tergantung kalian mau seberapa detail dan mau seperti apa konsepnya gitu. Karena di studio sendiri kalau kalian hanya pengen latarnya polos, backgroundnya polos, nggak ada properti bangku, nggak ada properti flower installation yang sekarang lagi tren gitu ya, itu bener-bener sangat murah gitu loh. Jadi kalian cuma biasanya hanya perlu bayar studionya aja per jamnya itu. Aku lihat rata-rata kisaran range per jamnya itu di bawah 1 juta kok. Jadi kayak cuma 300.000 atau 400.000 per jam kayak gitu. Terus juga kalian cuma tinggal bayar jasa videografer sama fotografernya. Kalau kalian bisa make up sendiri itu jauh lebih bagus. Jadi kalian bisa hemat gitu ya kalau kalian memang jago make upnya gitu. Dan kostum juga itu dibalikin lagi ke kalian. Untuk street style sama studio, aku rasa kalian mau pakai casual, kalian mau pakai simple gown atau yang minimalis kayak Korean prewedding itu juga itu jauh-jauh lebih kalian bisa mereduce budget kalian gitu. Yang jelas kalau open trip semuanya serba ekstra ya. Jadi dari segi kostumnya ekstra, makeup artistnya ekstra, terus juga tempat locationnya itu kalau kalian open trip kita akan pergi ke spot-spot di mana yang istilahnya memang sudah sering biasanya dipakai
dipakai oleh untuk prewedding, dan biasanya akan ada orang-orang yang membantu kita di sana on the spot, dan tentunya kalian harus kasih salam tempel dong untuk ya sekedar uang rokok dan sebagainya. Nah, itu yang kalian mesti consider kalau misalnya kalian mau prewedding open trip dari segi budget. Nah, kita lanjut untuk poin yang terakhir, itu adalah details. Jadi untuk prewedding ini apa aja sih Ci yang mesti dipikirin selain dari konsep gitu, dan juga sih videographer dan fotografernya sendiri gitu ya. Pertama, kostum itu udah jelas. Kostum kalian itu mau seberapa mewah atau mau seberapa simple, itu tentunya harus align dengan konsep kalian. Jadi kalau misalnya aku konsepnya ingin yang kayak apa ya, fairy tale yang banyak warnanya dalam satu foto, itu tentunya kalian harus pakai gaun yang fairy tale, yang besar, yang colorful. Terus juga installationnya juga harus ada mungkin bunga-bunga atau ada perintilan. Nah, itu termasuk ke dalam details yang perlu kalian catat gitu. Jadi kostumnya, makeup artisnya juga, mungkin kalau dandan sendiri kan kita kalau muka mungkin sama aja ya antara makeup artist atau kita sendiri dandan gitu. Tapi kayak segi hairdo atau rambut itu nggak mungkin kalian menurut aku sesuatu yang pastinya ribet pada saat prewedding itu gitu loh. Karena pada saat prewedding kalian tuh nggak hanya harus menjaga barang-barang apa aja yang sudah dibawa gitu, tapi mood kalian itu juga sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Jadi details-detailsnya mungkin yang aku bisa sebutin, yang pertama kostum, yang kedua makeup artist, yang ketiga itu adalah V-location atau studio. Jadi V-location itu yang tadi aku bilang, kalau kalian open trip kalian harus ya ada beberapa kasih uang salam tempel atau uang makasih terhadap orang-orang di daerah tersebut setempat yang bantuin kita untuk proses prewedding gitu. Terus yang keempat itu adalah properti. Nah, jadi kalian propertinya tuh mau seperti apa? Kayak aku kemarin street style, aku tetap harus beli properti. Kayak misalnya aku beli payung, aku beli veil yang ala-ala di belakang gitu, aku harus beli poki, snack, karena aku mau ada ngambil foto aku lagi makan poki, lagi makan snack, aku harus beli counterpaint dan sebagainya, bola basket kayak gitu-gitu. Jadi itu juga harus masuk ke checklist kalian. Kalian mau seperti apa konsepnya, maka properti itulah yang harus kalian siapkan kayak gitu. Terus yang kelima itu adalah mengenai transport dan penginapan. Ini hanya berlaku untuk kalian yang open trip ya, karena biasanya kalau transport dari tempat kita misalnya ke studio atau ke street style photography, ya itu anggap aja lah uang transport untuk kalian. Biasanya kayak jalan-jalan ke mall, berapa duit sih kayak gitu. Jadi sebenarnya ini lebih dititik beratkan untuk yang ngambil konsep prewedding open trip. Nah, yang terakhir itu adalah makan ya. Jadi kayak kalau kita biasanya prewedding session pasti akan ada lunch break tuh. Kecuali kalau misalnya kalian hanya ngambil prewedding session di studio dan jangka waktunya itu misalnya cuma 2 jam atau bahkan 1 jam. Nah, itu no need lah ya menurut aku untuk ajak makan vendornya gitu, ajak makan si fotografer atau videografer. Tapi kalau kalian kayak seharian kayak 6 jam itu atau bahkan 12 jam, itu pastilah kalian harus makan siang juga, makan sore juga, dan kalian nggak mungkin lah masa makan sendirian, kan nggak enak juga gitu. Pasti kalian harus sediain spare budget untuk traktir vendor-vendor yang udah ngebantuin kita nih seharian dari pagi sampai sore atau sampai malam. Nah, tips aku yang terakhir banget tadi aku udah sempet singgung, yaitu adalah menjaga mood kita dan juga pasangan kita. Ini tuh bener-bener penting banget. Jadi pada saat aku prewedding session dari yang pertama sampai yang ketiga itu, dari jauh-jauh hari tuh aku selalu ingetin Brandy ya, ingetin pasangan aku kalau kayak we have to enjoy this gitu ya. Masalah kayak hujan, panas, segala macam ya udah diterima aja, dilegowo aja. Nah, untuk prewedding ini aku juga udah jelasin ke Brandy gitu, Brand, kita nanti akan prewedding session namanya street style photography. Dia akan seperti ini kurang lebih medannya, panasnya gimana, terus susahnya nanti akan seperti apa, gaya-gaya yang biasanya diajarin sama fotografer seperti apa. Jadi aku sudah briefing ke Brandy. Pada saat hari H, Brandy jadi nggak terlalu kaget gitu. Nah, untuk prewedding ini sendiri aku juga awalnya sempat deg-degan. Jadi buat kalian-kalian yang punya pasangan mungkin yang nggak suka difoto atau misalnya kaku pada saat difoto, kalian harus sering briefing gitu, kasih mereka gambaran kalau kita nanti konsepnya akan seperti ini loh contoh gaya-gayanya
gayanya kurang lebih yang kita mau ambil nantinya gitu. Coba latihan-latihan gitu. Jadi kalau misalnya mood kita berdua udah bagus, jadi chemistry kita dengan si fotografer itu lebih cepet nyambung dan ngeklop guys. Karena kalau misalnya mood kalian berdua aja udah runyam atau salah satu sudah runyam, kita tuh akan susah untuk dapet chemistry dengan fotografernya. Jadi fotografernya pun juga akan sulit nih ngarahin gayanya karena moodnya udah jelek gitu, udah beda. Jadi itu tips terpenting menurut aku dari seluruh video ini adalah menjaga mood pasangan kalian pada saat prewedding session. Well, kalau untuk sharing pengalaman aku, jadi langsung sekalian aja ya di sini ya sharing pengalaman aku karena kebetulan aku ngambil konsep preweddingnya itu tiga-tiganya aku rasain ya kan, street style, studio dan juga open trip. Jadi aku mau share aja plus minusnya yang aku rasain secara pribadi ya pengalaman aku. Yang pertama street style photography. Street style photography ini memang aku sesuaiin konsepnya dari zaman dulu-dulu banget waktu aku masih SMA. Aku memang punya impian gitu ya. Kalau aku sama Brandy ini kan memang pacaran dari SMA. Kalau seandainya kita berdua berjodoh, aku tuh pengen banget untuk foto prewedding di sekolahan aku lagi. Dimana foto itu sendiri pun aku pengen ketika orang lain melihat atau misalnya aku sendiri melihat, aku bisa ngerasain cerita di balik foto itu. Meskipun gambar itu nggak bergerak, tapi kita bisa tahu cerita di balik itu. Jadi konsepnya adalah aku ingin bercerita mengenai perjalanan aku dan Brandy selama waktu di sekolah hingga kita bisa sukses seperti sekarang dan bisa menikah kayak gitu. Itu street style photography yang konsepnya aku jelasin ke vendornya. Dan tentunya pada saat proses pencarian vendor untuk street style photography menurut aku banyak banget yang low budget tapi kualitasnya tuh super oke. Jadi aku merasa beruntung banget nih ketemu sama vendor yang super menurut aku affordable nih skala fotografi. Thank you so much. Dimana mereka tuh bisa nge-capture apa yang aku inginkan gitu tanpa aku harus banyak A, B, C, D, E, F, G gitu. Karena aku juga tipikal orangnya meskipun aku details, tapi begitu aku sampein ke orang, aku sebisa mungkin nggak mau sampai ngebebanin mereka yang sampai mereka punya pandangan kayak ini orang bawel banget sih, ini orang ribet banget, enggak gitu. Jadi di depan aku udah sampein konsepnya, aku tuh udah langsung detail. Jadi aku udah siapin satu file gitu, Kak aku mau konsepnya begini, begini, begini. Ini contoh pose-pose yang aku mau ada. Jadi aku minta tolong fotografernya gitu. Jadi itu aku sampaikan ke vendor aku dan hopefully kalian juga bisa melakukan hal itu. Karena kalau kalian datang hanya bilang kayak Kak kita mau konsep yang seperti ini ya, misalnya Korean minimalis, tapi kalian nggak kasih lihat contoh nih, aku mau ada pose begini, begini, begini. Nah yang aku takutkan ketika hari H, ketika si fotografer itu ngambil gambar kalian, takutnya nggak sesuai sama ekspektasi kalian dan kalian akhirnya jadi kecewa. Padahal sebenarnya itu bukan salah fotografer juga, tapi mungkin kita yang kurang detail. Nah jadi saran aku adalah nggak apa-apa kalian minta detail sebagai macam, tapi ngomongnya di awal langsung sekaligus. Jangan di awal cuma ngomong A, terus nanti tiba-tiba berapa hari atau berapa minggu kemudian, Kak aku mau ada gini-gini, terus tiba-tiba terus nanti di hari H kalian juga Kak mau gini-gini. Itu jujur akan kayak apa ya, merusak mood dan inspirasi si fotografer yang tadinya dia udah pikir oke, nanti gayanya akan A, B, C, D, tiba-tiba kalian interupsi, dia jadi bingung lagi gitu loh. Untuk eksekusi di hari H street style fotografi, saran aku adalah makan yang cukup ya kan, maksudnya pagi-pagi sarapan gitu ya, jaga mood. Kalau street style kan pasti kebanyakan di area-area luar ya, kena sinar matahari, atau kalian juga harus siap kalau tiba-tiba seandainya hujan kayak gitu. Siapin berbagai persiapan kemungkinan bawa baju ganti, bawa snack cadangan, bawa air putih yang sebanyak-banyaknya, terus mungkin bisa minta tolong orang temenin kita untuk hari H kayak gitu. Yang aku rasain aku nggak terbebani sama sekali. Surprisingly Brandy pun sangat-sangat enjoy terhadap proses pengambilan gambar. Meskipun kita berdua nggak pernah foto, apalagi Brandy gitu ya. Hasilnya super natural. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nanti aku akan tampilin di sini dan juga di sini. Dan kalian juga bisa lihat gimana hasil prewedding aku yang pertama. Nanti linknya aku akan tulis di sini. Ini atau nggak di description box ya. Aku sangat-sangat puas. Jujur aku puas banget. Banyak teman-teman aku juga pada puji kayak, Jess hasilnya bagus ya, gini keren konsepnya, pakai seragam SMA segala macem gini-gini. Adik bilang juga kayak gue bisa ikut ngerasain gitu, maksudnya message yang mau lu sampein di foto itu, berasa ceritanya. Apalagi teman-teman SMA aku yang mungkin dulu ya memang menjadi saksi hidup gitu ngelihat aku pacaran sama Brandy kayak gimana kayak gitu. Nah budget yang dikeluarin pun juga kalau aku hitung secara kasaran street style ini palingan aku hanya keluarin uang kurang lebih kasarannya 5-6 juta. Itu sudah include MUA, fotografer, videografer, biaya lokasi, kostum dan sebagainya gitu. Karena kalau kostum ya aku kalau bisa aku udah pakai baju yang aku memang sudah punya ya aku nggak perlu beli gitu. Terus untuk MUA
beberapa kemarin aku sempat nanya juga questions di Instagram aku, kayak apa aja sih yang pengen ditanyain. Ada juga yang sempat nanya itu MUA-nya gimana. Nah kebetulan untuk Niskala Fotografi ini dia juga ada menawarkan ke aku mau pakai MUA dari mereka nggak gitu. Cuma karena aku juga preferensi menurut aku suka sama portofolio temen aku namanya Vinia. Kalian juga bisa cek Instagramnya di sini. Aku suka sama makeupnya dia karena natural dan juga ini untuk prewedding doang. Aku nggak perlu yang heboh-heboh dan aku juga udah tahu portofolionya Vinia seperti apa. Makanya aku memutuskan untuk enggak kak, kita akan pakai MUA sendiri gitu. Jadi aku panggil Vinia MUA-nya sendiri. Setelah aku prewedding yang pertama itu aku di bulan November 2021, aku lanjut lagi prewedding session yang kedua di studio bulan Januari ya. Januari atau Februari deh, aku lupa. Jadi kisaran bulan segitu aku memutuskan untuk foto studio karena kemarin street style kita udah bercerita konsepnya candid gitu. Aku pengen punya foto yang fierce. Jadi versi fierce gitu ya. Fierce, formal, dan timeless. Jadi aku pengennya simple, nggak ada properti, nggak banyak properti, tapi bener-bener fokus terhadap wajah aku dan branding gitu. Aku ketemu sama vendor aku selanjutnya yaitu Doxa Pictures. Thank you banget Doxa udah mewujudkan konsep aku yang mungkin agak sedikit unik di kostum yang kedua. Jadi untuk Doxa ini aku 2 kostum meskipun aku fotonya cuma 2 jam, tapi itu kita bisa wrapping semua jadi 2 kostum konsep yang menurut aku split berbeda gitu. Untuk di Doxa sendiri aku juga udah bilang ke fotografernya Cimelisa, aku maunya timeless, simple, fierce gitu. Maunya fokus ke kita berdua. Mungkin kalau di yang pertama aku bilang aku pengen bercerita segala macam, ini aku lebih kayak sebenarnya lebih ke ngikutin aja Cimelisa gayanya, arahannya mau seperti apa. Tapi pada saat briefing pertama aku udah langsung kasih ke fotografernya contoh pose-pose mana aja yang mau aku sama Brandy lakukan kayak gitu. Jadi kayak Ci, ini foto pose-posenya aku mau ada begini, nanti tolong disesuaikan aja gitu. Jadi kalau memang hasilnya jelek kan kita tinggal kayak ya udah itu nggak usah diedit foto yang itu gitu kan. Jadi di konsep studio yang kedua, jujur ini aku merasa lebih challenging. Tadinya aku kira street style itu challenging karena medannya panas segala macam, tapi ternyata enggak, itu super natural. Kita kayak ya disuruh jalan lah, disuruh ngobrol, ngapa-ngapain. Tapi kalau di studio ini bener-bener kita diarahin gayanya, sangat detail. Jadi kayak nengok sini, begini, senyumnya gimana. Jadi bener-bener lebih kaku gitu. Nah mungkin buat kalian-kalian yang belum terbiasa foto, agak sedikit beban mungkin ya kayak gitu. Dan memang ada beberapa pose di mana mimik muka aku dan Brandy nggak bisa memenuhi ekspektasi aku sesuai dengan foto di Pinterest yang aku jadikan sebagai konsep gitu ya. Jadi ada beberapa gaya-gaya yang memang aku sama Brandy sendiri memang nggak bisa. Jadi ini bukan kesalahan fotografernya ya guys. Jadi emang ini muka aku sama Brandy aja nih yang emang kurang bisa nge-capture mimiknya gitu. Emang agak susah gitu. Kalau kalian yang penasaran pengen lihat hasil foto aku dan Doxa nih, nanti aku akan kasih lihat di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Dan misalnya kalian juga kepo gimana sih proses persiapan prewedding yang kedua ini, kalian juga bisa nonton di videonya di sini, nanti aku akan tulis di sini dan juga di description box. Jadi langsung dilihat aja. Jadi kasaran aku foto prewedding yang kedua ini sama budget yang aku keluarkan itu sekitar 5 sampai 4 juta. Justru lebih murah dibandingkan street style. Karena di Doxa ini kemarin aku tuh dealnya, hokinya aku adalah aku 3 kali prewedding di 3 vendor yang berbeda, aku mendapatkan harga COVID jatuhnya. Jadi tahun 2021 kita masih PPKM ya. Jadi banyak banget vendor-vendor pernikahan yang memberikan diskon menurut aku lumayan menguntungkan. Jadi aku memang ibaratnya nikahnya 2022 tapi 2021 tuh gue udah book A, B, C, D, E, F, G gitu karena untuk ngiket harga promonya. Nah itu yang menyebabkan kenapa aku bisa sanggup prewedding 3 kali. Jadi jangan kalian kira aku nih duitnya banyak banget, enggak gitu ya. Amin kalau kalian mengira duit aku banyak, tapi jujur ini juga berkat bantuan promo-promo dari vendor-vendor yang aku pilih ini gitu. Karena kalau misalnya seandainya kalian bookingnya baru sekarang, beberapa dari mereka sudah harganya sudah normal. Dan untuk 3 kali prewedding itu kalau kalian pakai harga normal, sepertinya kalian akan harus merogoh kocek sampai 50 juta untuk 3 kali prewedding sama seperti aku konsepnya. Tapi kalau misalnya
Aku kemarin itu aku bisa bilang kasarannya aku cuma hanya merogoh kocek 20 juta untuk 3 kali prewedding loh guys. Biasanya open trip untuk 1 kali prewedding aja itu 10 sampai 20 juta. Tapi aku bisa 20 juta 3 kali prewedding dan ada open trip. Itu benar-benar best deal, super murah banget. Jadi untuk Doxa sendiri, MUA-nya kebetulan aku tidak milih sendiri karena Doxa menawarkan aku makeup artist yang sudah di package dengan si Doxanya. Kebetulan pada saat aku lihat kepoin portofolionya, aku lumayan suka dengan style makeupnya. Jadi aku bilang kayak ya udah oke, boleh. Nah, makeup artist aku adalah Civina. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk Instagramnya. Terus juga kostum aku nggak sewa sama sekali karena itu semua bermodalkan barang-barang pribadi aku. Memang Brandy juga sama. Jadi kita nggak ada sewa-sewa kostum dari vendor lain. Cuma hanya beli beberapa baju yang memang kita nggak punya gitu. Dan itu masih bisa kita pakai lagi. So kurang lebih begitu. Nah, lanjut untuk yang ketiga, prewedding aku yang terakhir, yang ketiga itu aku ambil open trip ke Bandung dengan Moments Photography gitu. Jadi di The Moments Photography ini kemarin dia biasanya ngadain open trip itu sampai ke luar negeri ya, sampai ke Jepang dan sebagainya. Cuma karena COVID kemarin jadi yang dia buka open tripnya itu hanya ke Bali sama ke Bandung. Aku sempat considering pengen ke Bali. Cuma kita berdua mikir lagi kalau aku sama Brandy kan belum pernah ke Bali nih guys. Bulan madunya rencananya memang pengen ke Bali. Kalau misalnya seandainya kita sudah prewedding di Bali, aku merasa sama Brandy kayak, oh kita udah nggak surprise lagi dong. Jadi makanya aku bilang, yaudahlah kita di Bandung aja gitu loh. Toh di Bandung juga banyak spot-spot yang hidden gem istilahnya gitu ya. Maksudnya jarang didatengin orang. Dan memang bener sih Moments Photography ini itu spot-spot fotonya itu menurut aku nggak pasaran gitu. Nah jadi untuk open trip ini aku bener-bener serahin semua konsepnya ke Koremon. Jadi aku nggak banyak minta ini itu seperti prewedding session aku yang pertama dan kedua. Aku lebih kayak menyerahkan ke Koremon aja. Koremon ini adalah fotografer sekaligus owner dari Moments Photography. Kalau kalian wondering Koremon ini siapa gitu ya. Jadi aku lebih kayak ngikutin ke fotografernya aja, mau gayanya seperti apa. Dan lagi-lagi again karena ini open trip, otomatis kostum yang dipakai juga nggak sih bisa simple gitu, karena akan kebanting dengan landscape yang ada di foto tersebut. Jadi aku pakai gaunnya itu yang glamorous, yang gede-gede, yang unik-unik lah gitu. Jadi jatuhnya untuk mengimbangi si landscape background aku gitu loh. Karena aku fotonya ada yang di sungai, ada di danau, ada di semacam ya pokoknya jungle gitu lah. Jadi memang, dan it's a new experience buat aku sama Brandy juga. Kita cukup amazed pada saat proses prewedding session yang ketiga ini. Karena menurut aku itu jatuhnya jadi kayak nggak prewedding tapi kayak ke field trip ya, jadi kayak jalan-jalan gitu karena banyak banget daerah-daerah Bandung yang ternyata aku dan Brandy tuh nggak pernah explore gitu loh, dan hanya bisa barengan sama Koremon ini dengan Moments Photography gitu loh. Jadi nggak berasa capeknya pada saat session, tapi setelah session itu udah kayak mau patah si pinggang, itu udah kayak retak remuk, udah mau ngomong pun juga udah kayak lelah gitu loh guys. Itu bayangin gue dandan dari jam 2 pagi, selesai session itu kita sampai jam 6 pagi, jam 6 sore. Jadi dan itu capeknya setengah mati, bener-bener capek banget gitu. Tapi kita enjoy pada saat lagi proses pengambilan gambarnya. Jadi makanya dari selama aku 3 kali proses prewedding, aku sangat enjoy, Brandy sangat enjoy, thankful banget Brandy bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Jadi fotografernya pun tiga-tiganya semua nyambung gitu sama kita berdua. Kita bercanda, kita banyak ngobrol ini itu gitu. Jadi ngambilnya tuh enjoy gitu. Nah, untuk open trip aku bisa bilang budget yang aku keluarin itu kasarannya adalah kurang lebih 10 sampai 15 juta ya. Kenapa bisa kayaknya mahal banget? Karena untuk harga vendor fotografi dan videografinya aja itu aku pakai harga promo 6 juta. Itu sudah include makeup artist, sudah include transport, si fotografernya, penginapannya mereka. Tapi itu di luar transportation aku, penginapan aku, gaun aku gitu ya. Tuh nih kalian kepo penasaran hasilnya nih. Di sebelah sini dan di sebelah sini. Terus juga untuk aku nggak bisa share vlog behind the scene aku prewedding session yang ketiga karena aku nggak dibantuin pada saat prewedding session yang ketiga. Kebetulan Monique lagi ada kelas kuliah dan dia nggak bisa temenin aku, makanya terpaksa aku harus ngurusin semuanya sendiri. Jadi makanya aku nggak bisa ngevlog banyak-banyak di sana. Aku ngevlog sih sedikit-sedikit, tapi menurut aku hasilnya jelek dan juga kayak kebanyakan gelap burem.
Jadi makanya aku nggak bisa bikin vlognya kayak gitu. Untuk biaya sewa gaun biasanya prewedding itu kisarannya itu tergantung budget kalian. Tapi yang aku tahu biasanya starting dari 1 juta ke atas gitu. Dan Brandy juga untuk jasnya kita sewa juga di Sweet Addict. Kalian bisa cek Instagramnya di sini. Jadi di Sweet Addict itu dia sediain untuk suit jas, untuk chongsam lagi, untuk changsan juga bisa gitu. Jadi kalian bisa sewa untuk wedding atau pre-wedding juga boleh banget sewa di sana gitu. Nah, untuk makeup artisnya, again ini udah satu package sama Koreemon, sama Moments Photography. Itu aku makeupnya dengan Chimigi. Kalian bisa cek Instagramnya juga di sini, dan makeup dan juga hairdo-nya barengan sama Civini. Kalian juga bisa lihat Instagramnya di sini. Nah, mereka adalah orang-orang Bandung untuk makeup artist dan hairdo-nya. Jadi kalau misalnya kalian lagi open trip ke Bandung, lagi pre-wedding ke Bandung dan pengen cari makeup artist atau hairdo, kalian bisa langsung kontak ke mereka karena memang mereka location base-nya di Bandung. So, itu aja pengalaman aku mengenai pre-wedding session ini yang agak panjang. Ini udah berapa menit? Oh, ini sudah 43 menit. Semoga kalian enjoy dengan sharing aku hari ini dan juga bermanfaat buat kalian-kalian yang lagi siapin proses pernikahan dan juga lagi considering perlukah pre-wedding atau tidak. Kalau kalian tanya pendapat aku, jelas jawaban aku adalah kudu harus mesti pre-wedding, karena ya itu adalah foto ataupun video yang bisa kalian bawa dan kalian lihat sampai kalian nanti tua, seperti itu. Kalau misalnya kalian suka sama video aku hari ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video aku terbaru lainnya. Oke, see you on my next video. Bye-bye!